Assalamualaikum. Penilaian hasil belajar. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis dan karakteristik penilaian hasil belajar. Yang pertama adalah jenis penilaian hasil belajar. 1. Tes. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar dan atau salah. Nah, tes ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau tes praktik. Tes tertulis itu biasanya Bapak Ibu guru memberikan sebuah soal, nanti siswa dan siswi memberikan jawaban, nanti bisa berupa esai atau pilihan ganda. Kemudian untuk tes lisan itu antara guru dan siswa melakukan komunikasi tatap muka atau secara langsung, dan Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan secara langsung, kemudian siswa tersebut langsung menjawabnya. Kemudian kalau tes praktik itu tes yang meminta peserta didik melakukan praktek atau menampilkan keterampilan, seperti biasanya melakukan praktikum, dan nanti setelah praktikum akan ada laporan dari praktikum tersebut. Kemudian yang kedua adalah observasi. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Nah, penilaian ini dilakukan sebagai penilaian akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Kalau biasanya penugasan ini tergantung di Bapak dan Ibu gurunya. Ada yang berkenan untuk memberikan tugas secara mandiri, ada juga yang berkenan memberikan tugas secara kelompok. Nah, untuk guna dari tugas secara perorangan untuk menguji seberapa jauh pengetahuan dari masing-masing peserta didik. Kemudian kalau yang penugasan secara kelompok nanti biasanya dinilai dari gimana cara mereka bekerja sama, kekompakan, dan lain-lain. Nah, penilaian penugasan diberikan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak struktur, dan dapat berupa teknik atau praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, proyek, atau pembuatan produk. Selanjutnya yang keempat adalah portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik. Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan menilai bersama karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. Selanjutnya adalah project. Project adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Biasanya ini tergantung mata pelajaran dan juga Bapak Ibu guru. Kebanyakan pemberian project ini di akhir semester atau sebagai syarat untuk mengikuti UAS. Nah, selanjutnya adalah produk atau hasil karya. Adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu karya. Nah, kalau biasanya penilaian produk ini yang dinilai itu persiapan, pelaksanaan, pembuatan dan hasilnya. Kemudian yang ketujuh adalah inventory. Adalah teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis. Jadi ini lebih kepada kesehari-harian peserta didik tersebut. Nanti bisa dilihat dari sikap, perilaku, sopan santun dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedelapan adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik. Nah, jurnal ini biasanya terdapat di buku absensi itu berisi setiap siswa atau peserta didik yang keaktifannya dinilai dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kesembilan adalah penilaian diri, merupakan
teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai beberapa hal. Biasanya kalau yang ke-9 ini dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Yang ke-10 adalah penilaian antar teman. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Nah, ini lebih akurat sebenarnya untuk mengungkap bagaimana sikap keseharian dari masing-masing peserta didik. Soalnya biasanya melalui teman sebaya itu bisa lebih kita ketahui bagaimana sikap, perilaku dan kebiasaannya di di keseharian masing-masing peserta didik. Nah, kemudian adalah selanjutnya karakteristik penilaian hasil belajar. Karakteristik adalah acuan-acuan yang diberikan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Acuan demikian perlu ditetapkan agar dapat menjadikan sebagai pedoman oleh para pendidik dalam membuat keputusan sehubungan dengan peserta didik. Nah, Depdiknas tahun 2004 menyatakan bahwa karakteristik penilaian yaitu yang pertama validitas. Validitas ini menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas ini memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misalnya, guru menilai dengan proyek penilaian dan akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya juga harus jelas. Nah, ketika Bapak Ibu guru memberikan sebuah proyek, alangkah lebih baiknya penskoran atau nilai yang diberikan kepada siswa itu harus jelas. Jadi nanti persiapannya dapat nilai berapa, ketika pembuatannya dapat nilai berapa, dan hasilnya nanti nilai berapa, itu juga harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah terfokus pada kompetensi. Penilaian ini pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi. Ini berarti lebih ke kemampuan peserta didik, tapi terlepas dari materi-materi atau yang biasa dilakukan di kelas. Yang keempat adalah keseluruhan atau komprehensif. Keseluruhan ini menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik. Sehingga di sini jelas terlihat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Ini bisa juga untuk mengetahui minat dan bakat kemampuan dari masing-masing peserta didik agar Bapak Ibu guru bisa mengarahkan nantinya masing-masing siswa-siswi ini diarahkan ke minat dan bakat yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas ini penilaian yang dilakukan secara objektif. Untuk itu penilaian ini harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam membuat keputusan atau pemberian angka. Jadi ini terlebih harus jujur dan adil. Karena apa? Kebanyakan Bapak Ibu guru itu dinilai pilih kasih oleh masing-masing peserta didik karena biasanya realita dari peserta didik itu menganggap Bapak Ibu guru memberi nilai kepada siswanya itu pilih kasih. Mungkin bisa juga karena ini kerabat dari Bapak Ibu guru, makanya diberi nilai lebih bagus. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena itu bisa membuat semangat para siswa-siswi itu down. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Nana bahwa penilaian proses belajar mengajar memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah program belajar mengajar yang telah ditentukan sebagai acuan yang apa yang seharusnya dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu guru ini harus konsisten. Kurikulum yang diajarkan untuk siswa-siswi ini jangan diubah-ubah. Jadi dari awal semester sampai akhir semester
harus menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah keterlaksanaannya oleh guru. Dalam hal ini sejauh mana kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Jadi yang dilaksanakan oleh guru ini seharusnya tidak ada kesulitan dan hambatan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterlaksanaannya oleh siswa. Dalam hal ini dinilai sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan program yang telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan. Keterlaksanaan dari siswa ini dapat dilihat dari memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Jadi siswa bisa dikatakan bisa mengikuti dan memahami hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya adalah semua siswa turut melakukan kegiatan belajar. Tugas-tugas belajar diselesaikan sebagaimana mestinya atau tepat waktu. Kemudian manfaat semua sumber belajar yang disediakan oleh guru dan menguasai tujuan-tujuan pengajaran yang diterapkan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi belajar siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar yang ditunjukkan para siswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam hal yang pertama, minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran, kemudian semangat dari siswa, tanggung jawab, reaksi yang ditunjukkan siswa kepada guru, kemudian rasa senang dan puas ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, siswa dan siswi biasanya kalau sudah nyaman dengan pelajaran itu, mereka tidak akan merasa terbebani saat mengerjakan tugas, mengerjakan tugas rumah, portofolio, mengerjakan proyek, produk, atau apapun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar. Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya, interaksi guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa berkenaan dengan komunikasi atau hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Interaksi ini perlu dilakukan untuk menguji bagaimana respon atau umpan balik dari masing-masing peserta didik. Kan biasanya ada yang responnya cepat, ada juga yang responnya sedikit lamban. Nah, ini adalah salah satu tugas dari Bapak Ibu guru, bagaimana caranya agar masing-masing peserta didik itu responnya cepat. Dan selanjutnya adalah kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Ini merupakan puncak keahlian guru yang profesional sebab merupakan penerapan semua kemampuan yang telah dimilikinya dalam hal bahan pengajaran, komunikasi dengan siswa, metode mengajar. Selanjutnya adalah kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Salah satu keberhasilan proses belajar mengajar ini ada beberapa aspek. Yang pertama, perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Ini bisa diketahui ketika kita memberikan pretest dan protes sebelum dan sesudah. Nah, nanti biasanya ada perubahan dari sebelum melaksanakan pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang B adalah kualitas dan kuantitas penguasaan tujuan instruksional oleh para siswa. Yang selanjutnya, jumlah siswa yang dapat mencapai tujuan instruksional minimal 75 dari jumlah instruksional yang harus dicapai. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil belajar tahan lama diingat dalam melakukan penilaian. Selanjutnya, guru harus berpatokan terhadap kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Nah, ini adalah kualitas hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Kemudian selanjutnya, menurut Kemendikbud, penilaian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar tuntas. Belajar tuntas ini digunakan dalam Belajar tuntas ini adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan peserta didik mendapatkan bantuan yang tepat dan diberi waktu yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, belajar yang tuntas ini dapat diartikan semua pelajaran yang terdapat di buku atau kurikulum ini bisa disampaikan semuanya oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini bisa dikatakan belajar dengan tuntas. Kemudian yang kedua adalah otentik. Memandang penilaian dan pembelajaran adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik. Kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Kemudian selanjutnya adalah berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Jadi untuk Bapak Ibu guru ini melakukan penilaian ketika pertama kali melakukan pembelajaran, mungkin penilaian pertama kali dilakukan adalah sikap, terus bagaimana mereka mengikuti pembelajaran. Nah, itu biasanya Bapak Ibu guru mempunyai penilaian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian ini dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, penilaian diri. Nah, Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu atau bisa memvariasi bagaimana menilai siswa dan siswinya agar mereka tidak bosan ketika diberikan ujian tertulis terus, kemudian lisan terus, itu nanti siswanya akan bosan. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkannya. Misalnya, ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Nah, misalkan dibandingkan terhadap kelompoknya. Kalau di masing-masing kelompok itu kita sangat kekurangan ya kalau misalkan kita menilai dari kelompok, karena biasanya masing-masing kelompok itu ada salah satu yang kurang pengetahuannya, jadi tidak terlihat karena tertutup dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah, biasanya penilaian ini dilakukan ketika kita menilai masing-masing siswa dari peserta didik. Mungkin bisa dilakukan tes lisan dari tatap muka antara siswa dan Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian dari beberapa ahli di atas maka disimpulkan karakteristik penilaian hasil belajar adalah validitas, reliabilitas, berfokus pada kompetensi, keseluruhan, objektivitas mendidik, konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaannya oleh guru, keterlaksanaannya oleh siswa, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, bisa ditambahkan di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.